Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai ATM atau Automatic Teller Machine. Dan di sini kami beranggotakan dari 5 orang, yaitu saya, Ajeng Rai Fajrin, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Dinia Nuralfani, nomor absen 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulina Putri Darmawan, absen 16. Perkenalkan, nama saya Rosalia Putri, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Syifa Ai Fitriani dari kelas PS1A nomor absen 27. Nah, di materi ATM kali ini kita akan membahas mengenai 10 poin, yaitu poin pertama mengenai definisi ATM, kedua perkembangan teknologi ATM, ketiga kartu ATM, keempat manfaat ATM, kelima manfaat mesin ATM, kemudian keenam jenis-jenis ATM, ketujuh proses kerja ATM, kedelapan sistem operasional ATM, kemudian ke-9 modus kejahatan ATM, dan yang ke-10 yaitu mengenai strategi ATM. Untuk poin pertama yaitu definisi ATM. Apa sih ATM itu? Nah, ATM itu dalam bahasa Indonesia memiliki arti anjungan tunai mandiri dan dalam bahasa Inggris memiliki arti automatic teller machine. ATM ini adalah sebuah alat elektronik yang memiliki fungsi untuk melayani nasabah bank dalam pengambilan uang dan juga bisa untuk mengecek rekening tabungan mereka tanpa harus melalui layanan dari seorang teller. Jadi, dengan adanya ATM ini kita tidak perlu harus pergi ke bank, kemudian mengikuti antrian, dan kita hanya perlu pergi untuk mencari mesin ATM, kemudian kita bisa langsung melakukan transaksi secara mandiri. Dan saat ini ATM itu sudah memiliki banyak layanan ya, seperti layanan untuk menyimpan uang atau cek, kemudian mentransfer uang, dan ada juga yang memiliki layanan dalam bentuk pembelian pulsa untuk telepon. Nah, di poin yang kedua ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi ATM ya. Bagaimana sih perkembangan teknologi ATM hingga saat ini? Teknologi ATM itu awalnya merupakan salah satu hasil dari upaya dari standarisasi Broadband Integrated Services Digital Networks atau BISDN yang dilakukan oleh ITUT atau International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector pada pertengahan tahun 1980-an. Nah, pada periode saat ini nih, terjadilah peningkatan dan perkembangan yang sangat pesat dari alat pembayaran non-tunai dengan media kartu seperti kartu debit, kartu kredit, dan kartu ATM ini sendiri. Hal ini itu disebabkan karena meningkatnya jumlah pemegang kartu dan transaksinya yang diikuti pula dengan meningkatnya nilai transaksi. Dan selain itu, hal lain yang menyebabkan aktivitas teknologi ATM ini berkembang yaitu karena semakin meluasnya jaringan pelayanan ATM. Nah, semakin meluasnya jaringan ATM ini bisa dikarenakan banyak penambahan mesin-mesin ATM di daerah-daerah. Kemudian juga karena makin banyaknya bank yang menjadi anggota dari switching ATM itu sendiri. Nah, layanan alat pembayaran non-tunai ini yang awalnya dari standarisasi BISDN, kemudian menjadi mengalami peningkatan dan perkembangan yang sangat pesat, kemudian juga pelayanan-pelayanannya pun bertambah dan membuat para nasabah bank memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi-transaksinya secara mandiri dan mengefektifkan waktu dan efisien waktu juga. Next, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kartu ATM. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu ya. Kartu ATM yaitu alat pembayaran atau transaksi yang menggunakan kartu.
yang digunakan dalam melakukan penarikan tunai atau non-tunai, atau untuk menghimpun dana dari bank satu ke bank yang lainnya, dan di mana biasanya pemegang kartu ini berkewajiban seketika otomatis itu akan mengurangi tabungan pemegang tersebut, baik dalam bank maupun lembaga selain bank. Intinya itu yang menghimpun dana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kartu. Di sini saya memiliki 2 sampel ya. Nih ada sampel dari Bank Mandiri Syariah. Yang kedua itu ada dari Bank BRI. Di sini saya akan mengambil salah satu sampel yaitu Bank BRI. Poin pertama itu kan nama dan logo. Ini nama banknya, ini nama bank. Terus ini logo Bank BRI-nya. Terus poin kedua itu chip. Chip ini gunanya sebagai keamanan dari sebuah kartu. Terus yang ketiga itu nomor. Ini nomornya ya. Terus di poin yang keempat itu masa berlakunya. Di sini masa berlakunya bulan 10 tahun 23. Terus biasanya di sini itu ada nama pemilik kartu. Tetapi ini kan kartu debit, jadi tidak ada pemilik kartu. Tapi biasanya kalau di kartu ATM Bank BRI yang junior itu ada nama pemilik kartunya. Karena saya waktu itu punya, dan sekarang beda, saya udah bikin sendiri. Sekarang itu nggak ada nama kartunya karena mungkin ini kartu debit. Terus di sini ada nama jaringan. Ini jaringannya GPN. Ini tampak depan. Terus saya akan menjelaskan tampak belakangnya. Ini yang hitam ini pita magnetik. Ini pita magnetik. Terus di sini tanda tangannya biasanya ini di sini tanda tangan pemilik kartu. Terus di sini ada 3 digit verifikasi dari nomor ini. Ini loh, ini yang putih. Biasanya ini ada, tapi ini nggak kelihatan banget. Terus di sini ada alamat penerbit bank. Sudah, terus ini tampak belakangnya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan manfaat ATM. Sebelumnya ada yang tahu nggak itu manfaat ATM apa? Di sini juga saya akan sedikit belajar mengenai manfaat dari kartu ATM. Dipikir secara logika, manfaat kartu ATM kan memudahkan kita dalam penarikan tunai maupun non tunai, atau kita memudahkan kita dalam pemindahan dana. Kalau kita mentransfer dari bank ke bank lain kan memudahkan kita. Terus menghemat waktu juga, efisiensi kan. ATM ini kan 24 jam, jadi bisa dilakukan transaksi kapanpun saja. Poin pertama itu memberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi via ATM untuk penarikan tunai, transfer antar rekening atau antar bank. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan. Bukan saya sudah menjelaskan sih, sebenarnya itu logika saya. Karena saya sudah memanfaatkan kartu ATM itu selama ini ya seperti itu. Jadi, kartu ATM ini memberikan suatu layanan transaksi baik tunai maupun non tunai, dan bisa menghimpun dana antar bank atau ke bank yang lainnya. Yang poin kedua itu, selain itu, khusus untuk kartu debit memberikan kemudahan melakukan transaksi berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai. Jadi, kalau kita memiliki kartu ATM yang debit, itu memudahkan kita sebenarnya dalam kita berbelanja di mall atau swalayan atau yang menyediakan kartu. Jadi tanpa kita ribet membawa uang banyak-banyak, cukup dengan
satu kartu ATM ini saja. Terus poin yang ketiga itu ada mampu melakukan pelayanan sendiri. Dalam melakukan pelayanan sendiri kan kita bisa melakukan transaksi tersebut 24 jam. Kita bisa melakukan itu kapan saja, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari. Kapanpun bisa kita melakukannya sendiri tanpa meminta bantuan oleh orang lain. Karena kan sistem kartu ATM ini kan sifatnya pribadi ya. Kan ada nomor PIN. Nomor PIN itu kan sifatnya kita pribadi. Kita tidak boleh sampai orang lain itu tahu. Paling ya kalau tahu ya keluarganya sendiri yang dipercaya. Jangan sampai orang lain itu tahu. Apabila jika orang lain menemukan kartu kamu, terus orang lain itu tahu PIN kamu, itu malah membahayakan kamunya sendiri. Nanti malah tabungannya kamu yang ada di bank itu keambil gitu. Terus yang keempat itu bisa melakukan transaksi perbankan tunai ataupun non tunai tanpa harus mendatangi kantor cabang. Jadi maksudnya itu transaksinya itu tidak harus mendatangi kantor cabang. Misal sekarang kan ada mobile banking kan kita bisa melakukan di rumah tanpa harus ke luar, menghemat waktu juga, lebih efisien, menghemat tenaga juga. Jadi kalau misal kita mau beli sesuatu atau membayar listrik pun atau air pun bisa dilakukan di rumah dengan menggunakan mobile banking yang kita punya. Terus misal kita berbelanja online pun kita bisa menggunakan mobile banking. Terus yang kelima itu ada bisa melakukan transaksi perbankan tanpa harus dibatasi oleh waktu. Nah, sebelumnya kan saya sudah menjelaskan ATM ini bisa dilakukan kapan saja 24 jam tanpa dibatasi oleh waktu. Terus yang keenam atau yang terakhir, tak perlu menyimpan uang kas dengan banyak. Jadi intinya tuh kita tidak perlu menyimpan uang banyak-banyak. Kalau kita menyimpan uang banyak-banyak itu kadang ada yang kemalingan atau apa, kita cukup menyimpannya di satu buku tabungan saja atau satu ATM ya. Sudah, yang penting tuh cukup uangnya. Kalau kita menyimpannya di sebuah tabungan kan yang penting itu kita memiliki kartu ATM. Kita kapanpun, di pagi hari, siang hari, malam hari, sore hari, ini bisa melakukan transaksi kapanpun yang kamu mau. Jadi itu tanpa harus menyimpan uang di dalam bawah kasur. Kan zaman dulu kan orang kebanyakan menyimpan uang di bawah kasur. Tapi sekarang kan udah berkembangnya bank, sekarang juga bank udah banyak, jadi sekarang lebih canggih, teknologinya lebih menunjang. Jadi banyak orang juga yang menggunakan tabungan atau yang biasanya digunakan dalam transaksi, yaitu kartu ATM. Kartu ATM dan kartu debit ini kegunaannya sebagai alat bantu dan menginformasikan secara elektronis dan memiliki jenis-jenis transaksi. Yang pertama itu ada setoran tunai. Misal kita ingin menabung di sebuah bank ya, bank apa saja. Yang kedua itu ada pembayaran seperti PDAM, listrik, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada penarikan tunai. Penarikan tunai ini biasanya dilakukan seketika kita membutuhkan uang tersebut. Kita melakukan penarikan dengan melalui kartu ATM. Yang keempat itu ada transfer dana. Semisal seseorang membutuhkan dana, dan kita memiliki uang tersebut, kita membantu orang tersebut dengan bantuan uang. Terus kita mentransfernya kepada
yang membutuhkannya. Terus yang terakhir, yang kelima, yaitu pembelanjaan. Pembelanjaan ini biasanya dilakukan via online ya, bisa pembelanjaan di aplikasi atau all shop yang lainnya. Akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu manfaat dari mesin ATM. Yang pertama, manfaatnya itu memproses dan mengolah data dari kartu dan PIN yang nasabah masukkan ke dalam mesin tersebut. Kemudian memberikan apa yang diinginkan nasabah tersebut seperti tarik tunai, transfer, atau pembayaran tagihan. Nah, selain itu, mesin juga bermanfaat layaknya komputer yang menyimpan perangkat kasar dan perangkat lunak di dalamnya. Berikut adalah perangkat kasar dari mesin ATM. Yang pertama ada CPU, terus pembaca magnetik, kemudian ada papan ketik PIN, terus ada kriptoprosesor, umumnya bagian rangka yang aman. Kemudian ada monitor, ada tombol fungsi untuk memilih apa yang diinginkan oleh nasabah. Terus ada mesin pencetak rekam, jadi untuk merekam data-data dari nasabah tersebut. Kemudian ada ruang penyimpanan, kemudian ada housing untuk estetika dan melampirkan tanda tangan. Jadi biasanya ada beberapa mesin yang ada kayak melampirkan tanda tangan, ada juga yang tidak menggunakan. Kemudian perangkat lunak yang digunakan oleh mesin ATM itu saat ini kebanyakan itu menggunakan Windows XP. Nah, kemudian selain itu juga ada aplikasi-aplikasi lain seperti konten-konten perbankan, video perbankan yang ditampilkan oleh mesin ATM. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ATM. Yang pertama, pada slide di samping, itu ada ATM tunai. ATM tunai ini jenis ATM yang paling banyak tersebar di beberapa wilayah ya, untuk melakukan transaksi tarik tunai biasanya. Kemudian ada ATM non tunai. Nah, ini kebalikan dari ATM tunai. Nah, ini biasanya mesin ATM ini hanya untuk mengecek saldo, mengirim transfer, terus membayar tagihan tanpa kayak mengeluarkan uang tunai seperti itu. Kemudian ada ATM store tunai. ATM store tunai ini juga disebut dengan cash deposit machine atau CDM. Nah, mesin ini digunakan untuk menyetor uang nasabah tanpa harus ke teller. Jadi ATM ini nanti kayak ada box gitu. Nah, uangnya kita masukkan saja, terus kita masukkan ke rekening kita atau mau ditransfer seperti itu. Kemudian ada ATM serba bisa. ATM serba bisa ini untuk tarik tunai bisa, non tunai juga bisa, kemudian store tunai juga bisa. Jadi mencakup semuanya yang saya sebutkan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses kerja ATM. Sebenarnya bagaimana sih proses kerja ATM itu? Jadi yang pertama, ketika kartu ATM dimasukkan ke dalam mesin ATM, maka kartu tersebut akan dibaca oleh magnetic card reader, di mana fungsi magnetic card reader ini untuk membaca dan menerima data. Selanjutnya, setelah data tersebut dibaca, maka data tersebut akan dikirim ke sistem komputerisasi bank. Karena magnetic card reader hanya berfungsi sebagai penerima data, maka magnetic card reader tidak memiliki memori, sehingga tidak dapat menyimpan data. Selanjutnya,
Saat mesin berhasil membaca data nasabah dalam kartu tersebut, maka mesin akan meminta PIN, di mana PIN tersebut tidak terdapat dalam kartu ATM, melainkan harus diinput oleh nasabah. Kemudian, yang keempat, setelah PIN dimasukkan, maka data PIN tersebut akan diacak dengan rumus tertentu dan dikirim ke sistem komputerisasi bank yang bersangkutan. Pengacakan data PIN ini dimaksudkan agar data dikirim tidak bisa dibaca oleh pihak lain. PIN yang sudah diacak berikut isi dari data kartu akan dikirim langsung ke sistem komputer bank untuk diverifikasi. Selanjutnya yang kelima dan yang terakhir, setelah data selesai diproses di sistem komputerisasi bank, maka data akan dikirim kembali ke ATM. Nasabah akan dapat apa yang ingin dimintanya, seperti uang tunai atau mungkin cek saldo, transfer tunai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem operasional ATM. Yang pertama, sistem pengoperasian ATM. Sistem pengoperasian ATM ini terdiri dari 3 cara. Yang pertama, pengoperasian secara offline, yang kedua, pengoperasian secara online, dan yang ketiga, pengoperasian secara ATM bersama. Di mana pengoperasian secara offline ini, mesin ATM tidak dihubungkan dengan komputer sentral, tetapi mesin tersebut beroperasi tersendiri. Selanjutnya, yang kedua, pengoperasian secara online. Pengoperasian mesin ATM ini membutuhkan saluran komputer dan komunikasi sentral yang beroperasi secara 24 jam terus-menerus. Selanjutnya, pengoperasian secara ATM bersama. Di dalam ATM bersama ini terdiri dari beberapa bank, baik bank pemerintahan atau swasta. Semisal Bank Bukopin atau bank daerah, bank muamalat, bank syariah mandiri, bank BRI syariah, dan masih banyak lagi. Di dalam ATM bersama ini, fasilitas yang ditawarkan yaitu dengan melayani koneksi interbank. Artinya, pada satu mesin ATM bisa mengakses layanan berupa cek saldo, penarikan uang tunai, serta online transfer antar bank yang tergabung dalam jaringan ATM bersama. Selanjutnya, sistem ATM. Sistem ATM ini terdiri dari yang pertama stasiun kerja, yang kedua remote komputer, dan yang ketiga hubungan telekomunikasi. Stasiun kerja ini yang dapat diakses dengan kartu khusus atau disebut juga dengan mesin ATM. Selanjutnya remote komputer. Remote komputer yang menyimpan dan memperbarui catatan pelanggan serta melaksanakan transaksi. Dan yang ketiga hubungan telekomunikasi. Hubungan telekomunikasi ini antara mesin ATM dengan remote komputer. Modus kejahatan ATM. Banyak sekali berbagai macam modus kejahatan ATM dan di sini saya akan menjelaskan 7 di antaranya. Cara yang pertama yaitu dengan cara mengintip PIN pengguna ATM. Jadi, pelaku kejahatan ini akan berusaha mengintip berapa sih nomor PIN calon korbannya tersebut. Yang kedua yaitu teknik skimming. Teknik skimming ini merupakan modus kejahatan yang cukup canggih ya, karena pelaku kejahatan itu melakukan penggandaan informasi oleh para pengguna kartu ATM melalui magnetic stripe atau pita magnetik yang terdapat pada setiap ATM ya. Kalian tahu sendiri bahwa setiap kartu ATM itu terdapat pita magnetik yang berwarna hitam. Modus kejahatan yang ketiga yaitu menggunakan metode Lebanese loop. Jadi modus kejahatan ini menggunakan pita atau strip tipis yang akan digunakan untuk mengganjal slot kartu ATM. Hal ini menyebabkan apabila nasabah memasukkan kartu ATM pada mesin yang telah dimasukkan strip tipis tersebut, maka ATM tersebut akan tertahan. Yang keempat yaitu modus penipuan kartu ATM tertelan mesin. Pertama, pelaku kejahatan tersebut akan membuat mesin ATM seolah-olah rusak. Kemudian
kartu ATM nasabah tidak dapat difungsikan sehingga korban sangat panik dan menganggap kartu ATM-nya tidak terjebak dalam mesin ATM tersebut. Yang kelima yaitu mengganjal slot kartu ATM dengan korek api. Si pelaku kejahatan tersebut ini biasanya memilih mesin ATM secara acak dan memasukkan satu batang korek api ke slot kartu ATM. Tujuan pelaku mengganjal slot ini adalah ketika korban memasukkan kartunya pada slot tersebut, kartu akan tertahan dan tidak bisa ditarik kembali. Yang keenam yaitu modus menukarkan uang. Jadi si pelaku kejahatan ini akan berpura-pura untuk meyakinkan korban, berpura-pura meminta tolong untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening tujuan pelaku karena saldo rekeningnya kosong setelah ia salah memilih menu tarik tunai dan bukannya malah transfer. Kemudian setelah meminta bantuan untuk mengirimkan uang, pelaku tersebut akan mengganti sejumlah uang yang telah dikirimkan tadi, yang telah ditransfer tadi dengan nominal yang sama. Akan tetapi ternyata uang pelaku yang diberikan tersebut adalah uang palsu. Dan modus kejahatan yang terakhir yaitu modus menukar kartu ATM. Jadi sindikat modus penukar ATM ini umumnya mengincar pengguna kartu ATM yang melakukan transaksi di mesin ATM yang terletak di minimarket. Aksi ini dimulai ketika pelaku pertama berpura-pura menjadi nasabah dan melakukan transaksi di mesin ATM. Setelah selesai, ia mempersilahkan calon korbannya untuk menggunakan mesin ATM tersebut. Namun, kartu ATM korban tidak bisa masuk ke dalam slot ATM dan hal ini tentu saja membuat korban ketakutan. Pelaku pertama memberikan bantuan kepada korban tersebut dengan berusaha untuk mendorong kartu ke slot. Saat itu, pelaku kedua muncul dan mengambil perhatian korban sehingga pelaku pertama mempunyai kesempatan untuk menukar kartu korban dengan kartu palsu. Nah, kita udah masuk materi terakhir nih, yaitu strategi ATM. Banyak sekali kebocoran data nasabah, virus malware, skimming, dan pencurian data dari rekening atau kartu kredit adalah beberapa masalah besar yang masih marak terjadi dalam kejahatan perbankan. Pihak bank cukup mewaspadai fenomena ini sehingga pengamanan perbankan juga dilakukan secara serius dan mengikuti perkembangan teknologi terkini tentu saja. Misalnya saja ada bank yang sudah menggunakan teknologi biometrik seperti scan sidik jari dan retina untuk autentikasi nasabah layanan digital banking. Dengan penggunaan teknologi chip, keamanan kartu ATM atau debit akan semakin terjaga. Mengingat jenis teknologi yang dipasang pada kartu ini memuat sejumlah aplikasi dan pengamanan. Teknologi magnetic stripe terbukti juga mudah dipalsukan dan datanya rentan dicuri pihak lain. Adapun teknologi chip memiliki tingkat pengamanan yang berlapis. Salah satu pengamannya berbasis kriptogram, sehingga mustahil kartu berbasis chip dipalsukan. Setelah kita mengetahui tentang pengertian ATM, mekanisme penggunaan kartunya, lalu ada bagian-bagian kartu ATM dan manfaatnya sampai strategi ATM. Jadi pesan dari saya yaitu kita semua harus berhati-hati terhadap semua modus kejahatan ATM yang ada. Sekian presentasi dari kelompok 4 yaitu ATM. Terima kasih.